Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-80, Bertemu Sahabat Lama. Selamat mendengarkan. Selepas mengunjungi butiknya, Pelangi menuju sebuah tempat untuk mengikuti pengajian. Tidak disangka, di tempat itu ia bertemu dengan seorang sahabat masa sekolah yang sudah lama tidak bertemu. Mereka mengobrol panjang setelah mengikuti pengajian. Karena hari hampir sore, Pelangi mengajak sahabatnya yang baru datang dari luar kota itu untuk beristirahat di rumah. "Kok kamu nikah tanpa memberi kabar sih?" tanya wanita bernama Maryam itu. Sesekali ia tampak memandangi figura besar yang menggantung di dinding ruang tamu. Pelangi mengulas senyum. "Maaf, Mar, kami memang hanya melibatkan keluarga saja, jadi tidak banyak yang tahu." "Tidak apa-apa, aku ikut bahagia atas pernikahanmu. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah." "Amin, terima kasih, Mar. Oh ya, bagaimana denganmu? Aku dengar dari teman-teman kamu juga sudah menikah." Mendadak wajah wanita itu menjadi murung sesaat setelah mendapat pertanyaan dari Pelangi. Pada detik yang sama, cairan bening telah menggenangi bola matanya. Lalu beberapa detik kemudian berubah menjadi isak tangis. Pelangi mencoba menenangkan sahabatnya dengan memeluk. "Kamu kenapa?" Maria mengusap air mata yang mengaliri kedua sisi pipinya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Apa maksud kamu?" Pelangi menatap penuh tanya. Maryam tak segera menjawab. Ia terus menangis hingga merasa beban di dadanya sedikit berkurang. "Aku tidak mengenal baik laki-laki yang menikahiku. Kami menikah secara siri beberapa waktu lalu." Mata Pelangi membulat sempurna. "Menikah siri?" "Iya. Tapi hanya 2 minggu setelahnya, dia pergi setelah sebelumnya mengaku masih mencintai wanita lain dan belum bisa menerimaku." Tangisan kembali pecah di ruang tamu. "Astagfirullah, apa kalian sudah bicarakan baik-baik?" Maria menggelengkan kepalanya dengan terisak-isak. "Karena itulah aku datang kemari untuk mencarinya dan membicarakan masalah ini baik-baik. Tapi sayangnya aku tidak tahu dia tinggal di mana." Pelangi masih mengusap punggung Maryam. "Bersabarlah, anggap itu adalah ujian dalam rumah tanggamu. Kalau jodoh, kalian pasti akan bertemu lagi." "Wanita mana yang sanggup saat suaminya sendiri berkata menginginkan wanita lain?" Kenangan langsung berputar di benak Pelangi. Ia tahu betul rasa sakit yang dipendam Maryam. Dirinya pun pernah mengalami saat suaminya sendiri menolaknya dan mengaku mencintai wanita lain. "Aku ikut prihatin," ucap Pelangi. "Aku tidak apa-apa. Insya Allah aku kuat menjalaninya. Karena aku harus cari pekerjaan secepatnya untuk biaya hidup selama tinggal di sini." "Kamu mau cari pekerjaan apa?" "Apa saja, yang penting halal." Pelangi terdiam sejenak. Teringat ucapan April yang mengatakan sedang kewalahan menyelesaikan pekerjaan yang masuk. "Kalau tidak keberatan, kamu bisa bekerja di butikku. Kebetulan tadi April bilang sedang kekurangan tenaga." Pancaran bahagia dan lega terlihat dalam tatapan Maryam. "Kamu serius?" "Aku serius. Kalau kamu mau, besok bisa langsung datang." "Terima kasih, Pelangi. Kamu memang sahabat terbaikku." Keduanya saling memeluk. Pelangi kembali mengusap punggung Maryam untuk menguatkan. "Terus sekarang kamu mau tinggal di mana?" "Aku belum tahu akan tinggal di mana. Aku tidak punya siapa-siapa di sini." Pelangi menatap Maryam dengan perasaan iba. "Kalau begitu, aku akan bicara dulu dengan suamiku. Kalau dia tidak keberatan, kamu bisa menginap di sini untuk sementara, sampai kamu dapat tempat tinggal yang baru." "Tidak usah,
Kamu sudah memberiku pekerjaan saja, aku sudah sangat berterima kasih. Aku tidak enak mendapatkan kamu lagi. Tidak apa-apa, aku juga tidak bisa bantu banyak. Mentari hampir tenggelam di sebelah barat ketika Awan tiba di rumah. Seperti biasa, Pelangi akan menyambutnya dengan senyuman hangat. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Hubi. Pelangi mencium punggung tangan sang suami. Baru saja Awan akan membalas dengan mencium kening, sudah dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita asing di rumah. Dia siapa? Bisik Awan tanpa melirik wanita berkerudung yang tak dikenalnya itu. Seorang teman. Ayo aku kenalkan dulu. Pelangi menggandeng tangan suaminya berjalan menghampiri Maryam. Maryam, ini suamiku, Mas Awan. Ucap Pelangi memperkenalkan sang suami. Mas, ini Maryam, sahabat masa sekolahku. Seolah lupa berkedip, Maryam terpaku memandangi Awan, lalu beberapa detik kemudian segera tersadar dan mengulurkan tangannya untuk menjabat. Assalamualaikum Kak, saya Maryam, teman Pelangi sejak SMA. Bukannya menyambut uluran tangan Maryam, Awan malah memilih merapatkan kedua tangan di depan dada. Waalaikumsalam. Membuat Maryam menunduk malu. Sayang, bisa ikut aku ke kamar? Bisa. Pelangi melirik Maryam yang masih membeku di tempat. Maryam, sebentar ya, aku ikut suamiku ke atas dulu. Silahkan. Kamu duduk saja dulu, aku segera kembali. Awan merangkul pinggang Pelangi menuju tangga, sementara pandangan Maryam mengikuti kemana langkah sepasang suami istri itu. Lalu kembali merenung setelah dua tubuh itu tak terlihat lagi olehnya. Hubi, ada yang mau aku bicarakan, ucap Pelangi sesaat setelah memasuki kamar. Tentang apa? Ini tentang Maryam. Oh, teman kamu itu, dia kenapa? Sambil membantu Awan membuka kemejanya, Pelangi menceritakan tentang kondisi sahabatnya. Maryam sedang kesulitan. Dia ada masalah dengan suaminya dan baru datang dari luar kota. Terus? Di sini dia tidak punya siapa-siapa. Apa boleh Maryam menginap di sini untuk beberapa hari sampai bertemu dengan suaminya? Awan terdiam sejenak. Sebenarnya ia tidak begitu menyukai kehadiran orang asing di rumahnya. Terlebih, mereka masih dalam masa-masa pengantin baru. Kamu yakin membawa orang lain untuk tinggal bersama kita? Aku hanya kasihan dengan keadaan Maryam. Kasihan? Kalau mau, kita bisa sewa rumah untuknya. Tidak perlu tinggal bersama kita. Tapi dia seorang wanita. Apa tidak berbahaya tinggal seorang diri? Dan kamu pikir dia akan aman tinggal di sini? Balas Awan membuat Pelangi mendongak untuk menatap suaminya. Maksudnya? Awan tersenyum seraya membelai rambut Pelangi. Kamu seorang wanita yang cerdas dan mengerti agama. Kamu pasti mengerti maksud aku. Ya, Pelangi memang mengerti kemana arah pembicaraan Awan. Hubi, aku tahu seperti apa Maryam. Kamu tahu isi hatinya? Pertanyaan itu membuat Pelangi terdiam. Tidak tahu lagi harus berkata apa. Menyadari reaksi Pelangi, Awan pun menggenggam tangannya. Sayang, tidak ada yang bisa menebak seperti apa isi hati seseorang. Mungkin dia akan aman tinggal di sini. Tapi apa kamu yakin keberadaan teman kamu itu tidak akan menimbulkan fitnah untuk kita? Aku harus bagaimana, Hubi? Kasihan Maryam. Aku tahu perasaan kamu. Kamu mungkin menyayangi Maryam seperti saudara perempuan kamu sendiri. Tapi ingat satu hal. Awan meletakkan tangannya pada kedua bahu sang istri, menatapnya dengan menekan. Ingat, dia bukan mahramku. Seketika Pelangi mengatupkan bibir seraya menundukkan kepala. Semua yang diucapkan Awan memang benar adanya. Begini saja. Untuk malam ini, biarkan dia menginap di sini.
tapi hanya untuk malam ini. Besok aku akan cari rumah sewa yang aman untuk dia. Pelangi mengangguk setuju. Maaf sayang, tapi aku tidak suka ada orang lain di rumah kita, apalagi seorang wanita. Kalau adik ipar saja bisa jadi maut, apalagi orang lain. Iya, Hubi, maafkan aku. Tidak apa-apa, kamu tidak salah. Aku yang minta maaf. Awan menarik Pelangi ke dalam dekapannya, lalu mencium puncak kepalanya berulang-ulang. Memang suaminya orang mana sih? Aku juga tidak tahu. Tidak enak bertanya lebih dalam tentang urusan rumah tangga orang. Dia cuma bilang, suaminya keturunan Timur Tengah, dan dia dinikahi secara siri, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa tanggung jawab. Astagfirullah, ada ya suami semacam itu? Aku juga sangat prihatin. Lebih buruknya lagi, suami Maria meninggalkannya karena mengaku sudah mencintai wanita lain sebelum menikahi Maryam. Mendadak Awan merasakan sesak di dadanya. Rasa bersalah atas luka yang pernah ia beri kepada Pelangi masih membekas di hatinya. Kok malah gue yang ngerasa sakit ya? Maafin aku nih. Awan mengeratkan pelukan, membenamkan bibirnya di kening Pelangi. Kasihan juga sih. Kita doakan saja semoga Allah meniupkan hidayah untuk suaminya, seperti Allah meniupkan hidayah kepadaku. Amin. Ya sudah, aku mau mandi dulu, terus ke masjid. Tolong siapkan baju koko sama sarung ya. Pelangi mengangguk, lalu menuju lemari untuk menyiapkan pakaian suaminya. Tiba-tiba, Pelangi, apa aku boleh? Sapaan itu menggantung ketika Awan menoleh. Maryam tampak berdiri tak jauh dari pintu kamar yang setengah terbuka. Wanita itu membeku, menatap Awan yang hanya terbalut handuk sebatas lutut, juga punggung tegapnya yang dipenuhi tato. Maaf kak, maaf Pelangi, aku cuma mau tanya kamar mandinya di mana. Pelangi segera beranjak dan mendorong pintu hingga hanya menyisakan celah untuk tubuhnya. Kamar mandi ada di bawah dekat dapur. Jawabnya. Iya, maaf mengganggu. Maryam terburu-buru kembali ke lantai bawah, sementara Awan menatap Pelangi yang juga masih terkejut. Maaf Hubi, aku lupa menutup rapat pintunya. Inilah yang aku maksud. Sekarang kamu mengerti kan? Kenapa aku tidak mau ada perempuan lain di rumah kita? Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.